Semakin kita memahami komunikasi, kita tahu bahwa komunikasi merupakan alat investasi terbaik untuk hidup kita ataupun bisnis kita. Perkenalkan, nama aku Gaza. Saat ini aku sedang membangun media aku di Instagram dan juga di YouTube dengan nama Semua Berkomunikasi. Aku banyak bahas tentang komunikasi tim dan organisasi, tapi khususnya pada bidang interpersonal komunikasi. Nah, di samping aku bangun media, aku juga sedang menjalankan konsultan aku pribadi dengan nama Psychom Consultant, yang kita fokus untuk pengembangan komunikasi melalui interpersonal communication. Kita fokus kepada strategic interpersonal communication dari sebuah tim atau organisasi bisnis. Yap, sekilas saja perkenalan dari aku pribadi, karena hari ini kita akan membahas bagaimana kerugian dari miskomunikasi dan komunikasi yang tidak efektif. Sesuai dengan thumbnail yang teman-teman udah cek di thumbnail video ini. Oke, jadi di sini aku nggak mau terlalu panjang perhitungannya. Ini perhitungan sederhana, tetapi secara gambaran kita udah melihat bagaimana kerugian kita kalau misalkan terjadi miskomunikasi atau komunikasi tidak efektif di dalam suatu tim, ya, baik tim, organisasi, atau bisnis yang sedang teman-teman jalankan. Oke, di sini pertama kita punya rumus, dia cuma perkalian aja. Ada MT sama dengan JT dikali G dikali K dikali 48 minggu. MT itu apa? MT itu adalah biaya miskomunikasi tahunan, ya. JT itu apa? JT adalah jam kerja terbuang per minggu, ya. Kita nih sekarang mau hitung MT-nya, ya kan? Kita harus tahu dulu JT-nya apa. Nah, JT-nya itu bisa kita cari kalau misalkan teman-teman di sini punya bisnis atau punya perusahaan yang sedang dijalankan, pasti punya ya timnya masing-masing itu timesheet, ya kan? Timesheet. Jadi, misalkan kita kerja dari jam 9 sampai jam 6 sore, ya kan? Kita hitung tuh 9 sampai jam 6 sore itu kerjanya ngapain aja, di jam 9 sampai jam 10 ngapain, 10-11 ngapain, dan seterusnya. Supaya kita bisa nge-track ya payroll dari karyawan kita. Ya, jadi nggak ngasal gitu, nggak ngasal saat kita sedang melakukan suatu pekerjaan di suatu hari. Untuk jam kerja terbuang per minggu, itu dari pekerjaan yang membutuhkan komunikasi. Misalkan contohnya adalah pengiriman email, pembahasan tugas, meeting, atau diskusi ringan. Nah, itu kita bisa cek di timesheet karyawan kita, ya. Kira-kira mereka untuk rapat, untuk meeting itu membutuhkan berapa jam. Atau mereka saat ada transfer knowledge, yaitu dibutuhkan berapa jam. Nah, kita cek tuh, ya. Kalau misalkan ternyata meeting atau rapat atau transfer knowledge itu bisa dilakukan dalam 15 menit atau setengah jam, tapi di timesheet-nya sampai 2 jam sampai 3 jam. Nah, ini apa yang terjadi, gitu kan. Itu bisa kita hitung sebagai jam kerja yang terbuang per minggunya. Nah, next-nya ada G, ya, gaji rata-rata per jam. Nah, terakhir adalah K, yaitu adalah jumlah karyawan yang terdampak atau jumlah anggota tim, ya, anggota tim yang teman-teman punya. Oke, di sini aku next, kita masuk ke JT-nya dulu. Di sini aku misalkan ya, ini permisalan aja, aku dapat untuk jam kerja yang terbuang per minggunya itu adalah 16 jam. Ya, 16 jam per orang. Berarti kalau misalkan kerja kita 5 hari, berarti total satu hari itu, ya, dari jam 9 sampai jam 6, tadi yang kita mulai, itu terbuang sekitar 3 jam. Ya, sekitar 3 jam. 3 jam terbuang untuk hal-hal yang berhubungan dengan komunikasi tadi. Nah, oke. Di sini, misalkan tim kita tuh udah mature gitu ya. Di sini aku taruh untuk gaji rata-rata per jamnya adalah 100.000. Yang kalau misalkan aku hitung per bulannya, itu per orang adalah 14 juta. Ya kan, kita kalau misalkan untuk gaji karyawan kan dihitungnya dari jamnya, ya kan, jamnya dia mengerjakan suatu pekerjaan. Nah, di tim ini misalkan taruhlah ini adalah tim penjualan, ya, tim marketing. Di sini jumlah karyawannya adalah 7 orang, ya, ada 7 orang. Nah, untuk waktunya adalah 48 minggu karena kita hitungnya per tahun, ya kan. Sehingga untuk MT-nya, ya, biaya miskomunikasi tahunan, kita dapat kerugiannya sekitar 537.600.000. Nah, itu kerugian, ya, ini masih hitungan kasar nih. Kalau misalkan teman-teman di sini bisa ngitung secara detail, bisa ketahuan tuh, ya kan, berapa sih kerugian bisnis aku dalam setahunnya, ya kan? Atau bahkan kita bagi per bulan itu juga bisa, ya kan? Kita bisa tahu nih dari masalah komunikasi ini, ya kan, adanya miskomunikasi atau transfer knowledge yang terhambat atau meeting yang nggak efektif,
itu bisa menjadi kerugian dari suatu bisnis, ya, dari suatu tim atau organisasi yang teman-teman jalankan. Nah, selain dari hitungan ini juga, ya, MT ini kita hitungnya per jam, ya kan? Tapi ada juga, kalau misalkan selain perhitungannya jam, kita bisa hitung dari project. Oke, misalkan teman-teman punya agensi periklanan, ya kan, yang membuat video, ya kan, yang membuat video untuk iklan. Kita punya jadwal pengerjaan, itu misalkan, taruhlah ini videonya cuma 30 detik, ya. Kita taruh ada 3 bulan. 3 bulan untuk pengerjaan. Nah, kita di bulan pertama dengan klien kita, itu kita mulai untuk ngebrief dulu. Apa tujuannya? Nah, kalau misalkan harga 3 bulan ini, harga pembuatan iklannya adalah 500 juta. Misalkan, ya, 500 juta. Nah, tapi di awal brief ini, kita ternyata nggak terlalu connect nih dengan kliennya, ya kan? Sehingga pas di pertengahan atau bahkan di akhir bulan, ketika kita ingin mengumpulkan, ya, kita ingin ngasih hasil videonya, ternyata nggak sesuai dengan briefnya. Nah, yang akhirnya apa? Akhirnya ada yang retake lagi, atau bahkan kita ngulang semuanya, ya kan, akhirnya kerugiannya malah double, ya, 500 juta lebih. Yang padahal permasalahannya cuma di awal doang tuh, ya kan, saat kita berkomunikasi dengan klien tersebut. Jadi jangan sampai, ya, permasalahan komunikasi ini menjadi compounding, ya, menjadi bola salju ke depannya yang akhirnya membahayakan setiap project yang kita jalankan. Nah, kurang lebih itu dulu perhitungan dari aku pribadi yang semoga bisa teman-teman coba, ya, bisa teman-teman coba dalam bisnisnya. Kira-kira permasalahan komunikasinya itu ada di mana, terus permasalahan komunikasinya bisa merugikan berapa per tahunnya, dan coba bagaimana untuk memitigasinya. Kita bisa melakukan pelatihan komunikasi, kita bisa melakukan one-on-one kepada tim kita, kira-kira di mana sih permasalahan komunikasinya, atau kita cek budaya bisnis kita seperti apa. Ya, apakah budaya bisnis kita yang menghambat untuk tim ini berkomunikasi secara lancar di dalam tim. Nah, itu coba dicek kepada bisnis teman-teman masing-masing. Kalau misalnya teman-teman rasa video ini bermanfaat, jangan lupa di-like dan share kepada teman bisnisnya lainnya atau kepada timnya, dan jangan lupa untuk subscribe dari media aku pribadi di semua berkomunikasi. Sampai bertemu di video selanjutnya.